Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang sangat agung ini bersama orang-orang yang agung, orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah. Semoga semua yang hadir di sini tidak hanya di tempat ini, tapi nanti kelak kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah. Dan juga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua keinginan cita-cita yang kita inginkan semoga sama Allah dikabulkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri wa akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri wal Habib Syekh Asgab. Mana Bib? Sini Bib. Ada Bib, sini Bib. Juga As-Sayyid Umar bin Effendi bin Usman Rehan Al-Gadri. Kita doakan para habaib, para ulama, juga orang tua kita, ada Abah Tomo dan semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu, baik para alim, para ulama, para ustadz, para guru ngaji, para muallim, hadirin, tidak ada hadirat ya, hadirin saja. Insya Allah nanti pulang dari sini dapat hadirat ya, satu persatu. Ketoro sim banter dewi kepingin dan amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita berada di masjid ya, ini masjid Asy-Syifa ya, Nurus Syifa, di mana Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya, yaitu ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah, yaitu adalah masjid-masjidnya. Yang dimana kita malam ini berada di salah satu tempat yang Allah cintai. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah pasar. Kenapa pasar dan kenapa masjid menjadi tempat yang dicintai, dan kenapa pasar menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah? Karena masjid ini tempatnya orang mengingat kepada Allah, dan begitu pun sebaliknya, pasar merupakan daripada tempat orang lalai, tempat orang berbohong, orang mengurangi timbangannya, banyak kejadian yang tidak Allah sukai. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan di masjidnya Allah. Alhamdulillah. Kita berdoa di sini, insya Allah semua hajat kita pasti dikabulkan di tempat ini. Amin. Kita di majelis ini rutin itu setiap seminggu sekali, ya, membaca daripada rotib haddad dulu diawali, dan kemudian pembacaan daripada Maulid Habsyi.
perlu kita ketahui siapa itu orang-orang yang kita baca kitabnya. Salah satu yang kita baca yaitu kitab Ratibul Haddad, yaitu sudah tahu semua siapa pengarangnya. Sudah tahu semua siapa itu pengarangnya daripada kitab Ratibul Haddad. Sudah tahu semua? Insya Allah sudah tahu semua ya. Yaitu pengarangnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya merangkum daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kalimat firman-firman Allah. Beliau kumpulkan jadi satu yang dimana merupakan wiritan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan, beliau pilih mana yang dibutuhkan, yang sekiranya untuk zaman beliau hingga zaman akhir nanti yang dibutuhkan, beliau kumpulkan jadi satu sehingga beliau rangkum menjadi kitab yaitu Ratibul Haddad. Semua itu yang ada di dalam Ratibul Haddad yaitu berupa hadis Rasulullah SAW, juga firman-Nya Allah. Ada Al-Fatihah, ada surat yaitu ayat kursi, ada surat Al-Baqarah akhir, ya Amanar Rasulu, ya. Setelah itu dilanjutkan zikir-zikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan jadi satu. Enak. Kita tinggal hanya membacanya. Tidak perlu kita mencari hadisnya, tidak perlu kita mengumpulkan satu persatu. Disediakan oleh beliau, dikumpulkan oleh beliau. Hanya kita cukup untuk membaca dan mengamalkannya. Insya Allah diberikan istiqomah semuanya. Amin. Amin. Salah satu keistimewaan daripada kitab Ratibul Haddad dikatakan barang siapa yang melazimi istiqomah baca kitab Ratibul Haddad maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Insya Allah semuanya dapat husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Amin. Semangat ya. Kayaknya jangan regone corona di gini. Gak ono ya. PSBB gak ono kayak ini ya. Kak wani walaupun ini ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya dijaga oleh Allah. Pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Ya, beliau adalah seorang ulama dari kota Hadramut. Dari kota Hadramut, tepatnya di Yaman. Beliau mendapatkan magom kewalian Al-Kutub, Qutbud Dakwah. Beliau mendapatkan daripada magom Qutbud Dakwah, yaitu pemimpinnya para pendakwah. Karena dakwah beliau mendapatkan restu langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kita belum tentu. Kalau kita mungkin restunya sekedar daripada orang-orang sekitar maupun guru-guru kita. Tapi kalau beliau Al-Habib Abdullah Haddad tidak hanya guru, tapi beliau mendapatkan restu dakwah dari Rasulullah SAW. Ketika itu Al-Habib Abdullah didatangi oleh seseorang untuk berbicara, untuk menyampaikan ilmu, karena beliau saatnya untuk berdakwah. Beliau tidak mau ketika itu diminta. Saya tidak mau, saya merasa kurang. Datang lagi gurunya, bukan tidak mau menuruti. Beliau mau menuruti tapi masih belum merasa pantas dengan keilmuannya. Sedangkan keilmuan beliau itu Masya Allah. Dikatakan seandainya Imam Ghazali hidup di zaman Habib Abdullah Haddad, maka Imam Ghazali itu akan belajar dari santrinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi Imam Ghazali terlebih dahulu beliau lahir, beliau terlebih dahulu zamannya, dan Habib Abdullah adalah di bawah daripada zaman beliau. Dikatakan seandainya Imam Ghazali berada di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, maka akan nyantri ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Ghazali yaitu adalah pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin, ada Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Habibin, banyak kitab-kitab yang beliau karang yang menjadi rujukan para ulama-ulama di seluruh dunia, terutama kitabnya beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau Al-Habib Abdullah mendapat restu langsung dari Rasulullah, sehingga ketika beliau
didatangi dari arwah, ya, dari alam arwah. Beliau didatangi oleh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, merupakan pemimpin daripada Thariqah Alawiyah. Beliau mengatakan, "Gum takallam ya Haddad." Cepat engkau sampaikan, engkau berdakwah wahai Imam Haddad. Sebutannya beliau Abdullah adalah Imam Haddad. Tapi beliau tidak mau beliau. Datang lagi ulama yang sudah meninggal di dalam mimpinya. Datang lagi ulama, tapi beliau terus tolak. Ketika itu datang Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Ya Haddad gum takallam. Naam ya Rasulullah. Karena mendapatkan perintah Rasulullah, langsung beliau tidak mau menolaknya. Langsung beliau itu berdakwah, menyampaikan ilmu yang beliau miliki. Beliau dikatakan berdakwahnya dengan 3 metode full, dengan 3 metode, bil qalam, bil qadam, bil fam. Dikatakan bil qadam, beliau dakwahnya dengan langkah kakinya, beliau dengan pijakan kakinya, jejaknya beliau gunakan untuk daripada tidak kecuali untuk berdakwah di jalannya Allah. Beliau gunakan dengan bil fam, dengan lisan. Beliau gunakan lisannya untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu daripada Rasulullah SAW. Dan juga beliau menyampaikan dengan bil qalam, yaitu dengan pena. Jadi dikatakan beliau dakwanya sudah full dengan langkah kakinya, dengan lisannya, dengan penanya, yaitu dengan tulisan kitab-kitabnya yang sekarang bisa kita nikmati. Alhamdulillah. Dikatakan kitab beliau, ya, dikatakan kitab beliau. Ulama berkata, ketika pembacaan itu kitab Bukhari, tidak kecuali Nabi Muhammad SAW itu akan hadir. Ketika ada majlis membaca kitab Bukhari, maka majlis itu akan didatangi oleh Rasulullah SAW. Dilanjutkan oleh ulama tersebut. Begitupun pula ketika dibacakan kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka Rasulullah SAW juga akan hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika kita mendengar ada pengajian kitab Al-Habib Abdullah Haddad maupun kitab Bukhari, segera hadiri, karena di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kitab Maulid, ya begitupun juga kitab Maulid. Kita bacakan itu Rasulullah akan hadir. Ya, untuk pengajian kitab, kalau itu ada kitab Bukhari dan kitabnya Habib Abdullah Haddad, maka Rasulullah SAW itu akan hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berbondong-bondonglah datang ke majelis ilmu, khususnya majelis yang membahas tentang kitab Bukhari maupun kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Banyak perkataan ulama yang mengungkapkan begitu pentingnya Al-Habib, kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dikatakan sehingga satu cerita, satu kalam ulama, nggak panjang-panjang ya, yang nggak terlalu malam juga. Dikatakan seharusnya kita berada di zaman seperti ini, itu seharusnya, ini seharusnya, yaitu setiap rumah-rumah kalian memiliki minimal kitabnya Habib Abdullah Haddad. Karena ketika rumah itu diletakkan kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka akan turun barokah, akan turun rahmat di rumah tersebut. Itu tidak dibaca, hanya diletakkan saja mengeluarkan keberkahan. Bagaimana ketika kitab itu kita buka, kita baca, maka akan luar biasa, akan kita nikmati itu keberkahannya. Insya Allah semuanya diberikan istiqomah sama Allah untuk berada di jalannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan istiqomah di Majelis Nurul Mustafa, khususnya untuk membacakan daripada kitab Maulid maupun kitab Al-Habib Abdullah Haddad, pembacaan daripada Rotibul Haddad. Amin Allahumma. Tidak panjang-panjang, sudah sekilas ya. 7 menit ini, pas 7 menit. Ya, kurang. Ojo ya. PSBB rek.
Ya cukup ya. Nanti insya Allah kalau bertemu lagi nanti saya akan ceritakan beberapa kitabnya cerita daripada Habib Abdul Haddad. Kemarin sudah kita kisahkan sedikit daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi ketika ada haulnya beliau ya. Insya Allah nanti kita ceritakan beberapa ulama-ulama kalau kita sempat hadir di sini. Insya Allah doakan saya, doakan para habaib. Kemarin tadi juga kita mendapatkan kabar yang begitu menyedihkan, seluruh umat manusia kepeninggalan daripada ulama yang tersohor, yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan beliau ya, beliau sudah dijamin ya, beliau sudah tenang, beliau sudah bahagia. Tinggal kita bagaimana kelanjutannya, apakah kita bisa berada di jalan beliau yang sudah jelas mengikuti as-salafun as-soleh, ataukah kita keluar daripada jalan beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah semua keturunan kita dijaga. Kita doakan untuk beliau, hadiah Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah berikan pengganti daripada beliau insyaallah. Allah tutup tambalan-tambalan, bolong-bolong daripada keberkahan daripada muka bumi ini. Insyaallah Allah turunkan lagi bahkan ribuan ulama-ulama yang berada di jalannya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah Husain Ali bin Abdurrahman As-Segaf wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah menjadi ilmu manfaat, menjadi semangat kita untuk datang majelis ini insyaallah. Insyaallah semuanya ini bukan pertemuan yang terakhir insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.